Halo semuanya para pecinta manhwa dimanapun kalian berada, kali ini Mimin akan melanjutkan cerita pembalasan dendam sang anak haram yang merupakan bayangan terkuat dalam keluarganya. Pada cerita sebelumnya diakhiri dengan Salkoper yang melakukan misi bersama dengan adik dari keluarga Ishak, dan mereka semua berada di ruang bawah tanah yang merupakan tempat tinggal naga. Para anggota bayangan dari keluarga Koper sangat kegirangan karena bahkan tidak perlu membagi telurnya disebabkan jumlahnya yang terlalu banyak. Keluarga Ishak pun akan melakukan hal yang sama, padahal mereka semua sudah bersiap memperebutkan telur naga jika diperlukan, menandakan jika pertarungan takkan terhindarkan. Di antara mereka semua hanya Salkoper yang mengetahui fakta rahasia tempat ini, di mana menyentuh telur sang naga berarti mereka sudah siap akan konsekuensinya. Akan tetapi Salkoper tidak berniat menghentikan siapapun karena sudah sewajarnya mereka semua menghadapi sang induk naga dalam labirin bawah tanah ini. Sang naga pun muncul hingga mengejutkan semua orang, dan naga itu bukanlah naga biasa melainkan dinamakan sang naga iblis. Para anak-anak lainnya terlihat ketakutan dengan mencoba menjaga jarak dari monster itu. Akan tetapi hal itu tidak berlaku bagi Gloria dan Salkoper, di mana mereka berusaha akan menghadapi naga tersebut sedangkan yang lainnya mengamankan para telur naga. Namun situasi tak terduga lainnya terjadi di mana rekan Salkoper hanya tercengang saat mereka berniat mengamankan para telur. Yang benar saja prajurit yang menemani keluarga Koper melakukan sebuah pengkhianatan dalam misi bersama kedua keluarga, di mana dia mendapatkan perintah langsung dari sang kepala keluarga dengan menjadikan para bayangan untuk menahan naga iblis, dan setelah mengamankan satu telur maka dia harus menghancurkan altar agar keluarga Ishak tidak mendapatkan telur naga lainnya. Orang-orang yang merasa terkhianati terus berteriak karena mereka bahkan ditumbalkan dengan sangat kejam seperti ini. Di sisi lain Gloria menyebut jika kepala keluarga Koper nampaknya adalah tipe yang sangat kejam dan licik, namun Salkoper hanya bersikap santai karena dia sudah menduganya sejak awal. Ucapan itu makin mengejutkan Gloria dan Salkoper yang berlari ke naga seperti ingin mengakhiri hidupnya demi keluarga yang membuangnya, namun Salkoper menganggap Gloria terlalu banyak berpikir padahal mereka hanya perlu bertarung. Kemudian sang naga iblis menyambut kedua bocah yang berlari ke arahnya dengan semburan napas panasnya. Serangan itu ditujukan kepada Salkoper dan dia menghindarinya dengan baik, bahkan tidak merasa kesulitan padahal nyawanya bisa saja melayang. Bagi Salkoper pertarungan dengan mempertaruhkan nyawanya adalah sesuatu yang sudah biasa untuknya karena mentalnya sudah terbentuk saat dirinya menjadi bayangan keluarga di masa lalu. Setelah menghindari serangan naga itu maka Salkoper melayangkan tebasannya dan membuat naga iblis itu kehilangan sayapnya. Meski begitu naga itu makin mengganas dan sekarang Salkoper berada di posisi yang tidak menguntungkan tanpa pijakan di udara. Naga ini segera memanfaatkan hal itu dengan menghempaskan tubuh kecil Salkoper menggunakan lengannya. Gloria yang melihat hal itu segera berlari untuk menolongnya karena naga itu bisa saja menghabisinya. Seperti dugaan Gloria, kini naga itu menghembuskan napas panasnya untuk mengincar Salkoper. Akan tetapi upaya itu berhasil diatasi oleh Gloria dengan kemampuannya yang tidak biasa dan dia hanya meminta Salkoper berhenti bertindak sendiri dengan mencoba menggali kematiannya sendiri. Lalu Salkoper mulai bangkit dengan tubuh yang tampak kusam sambil mengatakan rencananya di mana mereka harus memperlambat gerakan naga tersebut dan dirinya akan mengincar jantungnya. Salkoper menampakkan raut wajah yang seperti sangat mengharapkan bantuan Gloria karena menganggap hanya dirinya lah yang bisa melakukannya. Ucapan itu membuat wajah Gloria tersipu malu dan dia pasti takkan mengecewakan Salkoper. Gloria telah mendengar jika salah satu dari anak haram keluarga Koper memiliki bakat yang hebat dan dia akan menunjukkan kemampuannya agar tidak diremehkan.
Di sisi lain Salkoper hanya tersenyum karena wajahnya selalu saja berhasil membuat wanita takluk. Sementara itu Gloria terus menghadapi makhluk itu sambil menghindari serangan yang datang padanya. Setelah merasa cukup membuat pengalihan, dia menanyakan kenapa Salkoper hanya berdiam diri tanpa melakukan apapun seperti yang sudah direncanakan. Karena Salkoper belum meresponnya, maka Gloria menganggap jika dia sudah tak punya energi disebabkan terjatuh terlalu keras, dan jika amukan sang naga terus berlanjut maka mereka semua bisa mati. Maka dari itu Gloria akan mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk melawan sang naga iblis. Dalam waktu singkat Gloria menghujani sang naga dengan lesatan tombak angin, dan ukuran naga yang besar membuat serangannya sangat efektif. Setelah terkena serangan itu maka sang naga tersungkur ke tanah seakan dia sudah tak berdaya. Para bayangan yang mengikuti Salkoper segera datang dengan mencoba menghajar naga yang tumbang itu. Awalnya Gloria tak yakin serangan itu akan berhasil memberikan dampak yang bisa menumbangkan sang naga disebabkan dia mendengar jika ras naga memiliki sisik yang keras untuk melindungi tubuh mereka. Namun pertarungan ini belum berakhir di mana mata sang naga tiba-tiba saja terbuka. Hal itu mengejutkan mereka dan membuat kedua bayangan ini sangat panik. Gloria mulai ketakutan disebabkan dirinya tidak memiliki teknik yang lebih kuat dari serangan sebelumnya. Di saat yang sama Salkoper mulai bergerak sambil mengambil kalung pedang miliknya dan meminta semua orang untuk sembunyi. Dia pun menghunuskan pedang Perseus sembari mengkombinasikannya dengan teknik ilmu pedang warisan ketiga. Teknik yang didapatkan oleh Salkoper saat menghadapi iblis pedang adalah teknik yang semuanya terikat dengan sihir darah. Kemudian dia menyerap luka yang dialami naga ini dengan pedang miliknya. Setelah mengumpulkan darah naga, maka dia membuat bayangan dirinya sendiri. Semua yang menyaksikan hal itu sangat terkejut dan mereka mengetahui jika Salkoper tak hanya membuat cloning tapi memiliki senjata yang terlihat seperti pedang tingkat tinggi yang aneh, dan mereka juga tak memahami bagaimana bisa dirinya menggunakan sihir darah. Gloria sendiri mendengar jika sihir darah merupakan sesuatu yang terlarang dan pihak kekaisaran hanya mengizinkan keluarga Koper menggunakannya untuk melawan musuh di medan perang. Walau Gloria tak mengerti bagaimana bisa seseorang yang bukan merupakan keturunan inti memiliki teknik tersebut, tapi dia tetap saja kesal disebabkan Salkoper memiliki kemampuan yang bisa melawan sang naga. Akan tetapi dia hanya berdiam diri tanpa melakukan apapun dan Salkoper menjawab jika dia hanya ingin melihat sejauh mana kemampuan adik dari kepala keluarga Ishak. Salkoper mengingat kembali akan masa lalunya di mana dia hanyalah pion yang terbuang dalam keluarga, dan kali ini dirinya akan membuat keluarga Koper berada dalam genggamannya, bahkan mendominasi seluruh benua dengan kekuatannya. Teknik tebasan bayangan darah dikategorikan teknik bintang 4 dan skill ini menjadikan darah musuh untuk menciptakan bayangan sementara sekaligus mengaktifkan penyerangan secara berkelompok. Beberapa saat kemudian, Salkoper yang menyerang sang naga mendominasi pertarungan. Walau ras naga terkenal dengan sisik mereka yang sudah seperti tameng, tapi dengan teknik warisan leluhurnya, maka Salkoper mampu memenggalnya. Hanya saja saat Gloria dan yang lainnya mendekat, maka pedang milik Salkoper tiba-tiba saja diarahkan padanya. Yang benar saja Salkoper berada dalam kondisi yang tidak baik dengan energi jahat yang terlalu sulit untuk diatasi tubuh kecilnya. Walau dia mencoba untuk melawan, tapi tetap saja dia kesulitan menghilangkan efek tersebut. Yang benar saja spirit yang sudah dikalahkannya masih tersisa dalam dirinya dan energi itu takkan membiarkannya istirahat dengan tenang agar Salkoper memakan lebih banyak darah untuk mempertahankan kekuatannya. Spirit itu mencoba menuntunnya untuk menghabisi para serangga lemah di hadapannya agar dia bisa berkembang dalam waktu singkat.
Efek samping ini adalah yang menjadikan keluarga Cooper memiliki riwayat yang mengerikan sekaligus kekuatan yang membesarkan nama mereka di masa lalu, dan kekaisaran tak mengizinkan penggunaan sihir darah kecuali dalam perang. Lalu Sal Cooper melompat ke arah mereka dan Gloria masih saja mencoba menenangkannya. Sementara itu kedua bayangan ini meminta Gloria untuk lari karena Sal Cooper telah dikuasai oleh energi iblis. Di saat yang sama Andrea datang sambil menggunakan sihir tertentu untuk menghentikannya. Kehadiran Andrea membuat Sal Cooper tenang dan dia mulai bisa mengatasi energi iblis yang dalam dirinya. Meski begitu bukan berarti dia akan terbebas karena kekuatan besar dari sihir warisannya akan mencoba menguasainya di masa depan. Beberapa saat kemudian Sal Cooper terbangun dengan Andrea di sampingnya. Gadis ini ingin memberitahu jika dirinya telah menggunakan sihir pemurnian sehingga energi iblis itu dapat diatasi, ditambah keinginan kuat Sal Cooper untuk menjaga kesadarannya sebagai manusia. Saat labirin itu runtuh, maka mereka segera berlari keluar dan untungnya telur naga yang tersisa masih bisa didapatkan dari pengkhianat. Andrea juga meminta Sal Cooper tidak khawatir karena keluarga Ishak tidak mengetahui hal ini. Di saat yang sama Sal Cooper tiba-tiba saja menghunuskan pedangnya disebabkan Griffinnya malah membiarkan Andrea memasuki tempat berbahaya seorang diri. Namun Andrea menghentikannya karena dia sendirilah yang meminta burung itu untuk menunggunya. Saat yang sama para bayangan mulai memanggil namanya. Mereka menghunuskan pedangnya dengan wajah serius seakan menginginkan pertarungan. Meski begitu Sal Cooper hanya tersenyum dan menganggap para bayangan itu menunjukkan sifat aslinya dengan ingin merebut telurnya. Akan tetapi sesuatu yang tak terpikirkan oleh Sal Cooper malah terjadi. Yang benar saja kedua bayangan ini malah menghabisi pengkhianat di antara mereka agar tak bisa melaporkan kejadian yang sebenarnya kepada sang kepala keluarga. Semua bayangan yang mengikuti misi ini bertekuk lutut dan berhutang budi pada Sal Cooper yang menyelamatkan mereka, padahal keluarga sudah membuangnya, bahkan mereka bersedia mengikutinya tanpa peduli pada perintah keluarga. Hal ini tentu saja mengejutkan Sal Cooper karena dia tak menyangka para bayangan akan mengikutinya sebagai tuan mereka. Di saat yang sama Andrea memberitahu jika telur naga terus bergerak. Siapa sangka bayi naga iblis kecil terlahir menetas, bahkan naga itu langsung dapat terbang. Tanpa basa-basi Sal Cooper mencoba mendapatkan naga itu dan ingin menjadi masternya. Hari ini Sal Cooper telah mendapatkan bayi naga serta dukungan para bayangan yang terbuang, sekaligus menandakan kelompok pemberontakannya telah terbentuk. Beralih ke kediaman keluarga Cooper di mana Alan sangat ingin pergi ke arena pacuan kuda dengan ditemani ayahnya. Hanya saja ayahnya tidak dalam suasana hati yang baik, bahkan kesal terhadap Alan yang hanya tahu bersenang-senang sementara Sal Cooper telah mengalahkan sang naga bahkan menjinakkan keturunannya. Hera yang mendengar itu tampak tak senang karena suaminya sudah keterlaluan dengan menyalahkan putranya. Dia pun pergi dan akan menemani putranya sendiri. Saat keluar dalam ruangan, Alan tampak sangat senang dan Hera ingin menanyakan sesuatu kepada kepala pelayan. Di mana dia ingin mendengar hasil dari sihir yang mampu melucuti kemampuan seseorang. Kepala pelayan ini meminta nyonyanya tidak khawatir karena dia sudah menyelesaikannya dan hanya perlu melakukan uji coba sebelum tuan mudanya menggunakannya. Kesabaran Hera sudah diambang batas dan setelah semua bakat Sal Cooper berhasil dicuri, maka dia akan menyiksanya. Beralih ke 5 tahun kemudian di mana Andrea telah menghabiskan waktunya selama itu untuk menemukan cara agar Sal Cooper tidak menjadi iblis. Dengan ini maka dirinya takkan berubah menjadi iblis di masa depan meskipun dia menggunakan teknik pedang terlarang sepuasnya.
Saat Salkoper mengucapkan terima kasihnya, maka Andrea merasa dirinya lah yang harus mengucapkan itu disebabkan telah diberi tongkat sihir yang luar biasa. Di saat yang sama Salkoper merasakan kehadiran seorang penyusup di balik jendelanya. Dia pun segera bergerak, tapi orang itu sudah melarikan diri dan dia dapat melihat sekilas jika penyusup itu mirip dengan kepala pelayan. Di saat yang sama kedua bayangan telah tiba karena mereka sudah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh tuannya. Di mana belakangan ini mereka diam-diam membuntuti kepala pelayan dan menemukan jika dia sedang merekrut sekelompok penyihir hitam, menunjukkan jika mereka bersiap melakukan ritual setidaknya dalam 3 hari ini, dan bayangan ini juga mendengar jika kepala pelayan itu menemukan target kedua. Hanya berdasarkan informasi itu serta ingatan masa lalunya, maka Salkoper dapat menebak rencana tersebut. Di mana orang kedua yang ditargetkan mereka karena memiliki bakat S-Rank pastinya adalah Andrea. Keesokan harinya Andrea memasuki ruangan penyimpanan untuk membersihkannya. Di saat itulah kepala pelayan datang dan mencoba untuk melakukan sesuatu. Yang benar saja dia menutup mulut Andrea sekaligus membiusnya. Setelah tertangkap, kepala pelayan itu membawa Andrea ke suatu tempat untuk memulai ritual. Dengan dukungan sekelompok penyihir hitam, maka kepala pelayan akan memulai rencananya. Sebelum Alan menggunakan ritual ini, maka dia memutuskan menjadi dirinya sebagai subjek terlebih dahulu. Namun bukan berarti dirinya akan dirugikan, dan jika berhasil maka bakat S-Rank milik Andrea akan menjadi miliknya. Akan tetapi saat kepala pelayan ini ingin mendapatkan darah Andrea, maka dia tiba-tiba saja menghilang. Yang benar saja sejak awal Andrea tidak tertangkap dengan memanfaatkan sihir ilusinya. Kemudian dia menggunakan sihirnya dan berhasil menangkap kepala pelayan. Lalu pria tua ini memerintahkan para penyihir di belakangnya untuk menangkap Andrea. Hanya saja mereka dikejutkan akan suara yang terdengar menyeramkan. Yang benar saja kedatangan Griffin serta naga iblis membuat mereka semua panik. Dikarenakan Griffin adalah makhluk yang dapat berkembang setelah mengonsumsi otak manusia, maka Salkoper mengizinkannya, tapi dengan syarat mangsanya adalah para musuh. Sedangkan sang naga iblis akan menghabisi mangsanya dengan napas panasnya. Kepala pelayan sangat terkejut akan situasi yang tak terduga ini, di mana Salkoper seakan sudah mengetahui semua rencananya. Kemarahan Salkoper sudah tidak tertahankan dan dia akan menunjukkan arti dari kekejaman sesungguhnya.